Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Bahasa Arab kelas 1 di Prodi TBI. Nama Ibu Dian Rizky Amalia. Home base Ibu di Prodi BBA, Pendidikan Bahasa Arab. Insya Allah kita akan bersama-sama mendalami Bahasa Arab 1 selama 1 semester ini yang terdiri dari 16 pertemuan. Sebelum kita mau masuk pada materi-materi topik-topik bahasa Arab, hari ini Ibu akan bersama-sama dengan kalian mengenal Institut YIMNU lebih dalam. Karena apa? Karena orientasi YIMNU yaitu ada pada visi dan misi benar-benar penting dan harus kita pahami. Dengan kita mengetahui visi misi YIMNU, kita akan bersama-sama bekerja sekeras-kerasnya demi pencapaian cita-cita ini. Perlu kita pahami bahwasanya setiap institut pasti mempunyai visi dan misi. Visi itu berbeda dengan misi. Visi itu bersifat dalam jangka waktu yang panjang. Waktu yang panjang bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan sebagainya. Disebut juga dengan cita-cita ataupun impian dan harapan. Dia kalimatnya padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Pasti setiap kita mempunyai visi ya, mempunyai impian. Apalagi ketika kalian memutuskan untuk mengambil jurusan tadris bahasa Inggris di YIMNU. Kemudian juga kita juga mempunyai misi. Setelah kita telah membuat visi, maka kita juga harus mengetahui misi kita. Misi di sini adalah langkah-langkah ataupun kiat-kiat, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan saat ini dari mulai sekarang demi tercapainya visi yang kita harapkan. Dan misi harus selaras dengan visi. Kalau misi kita tidak sesuai dengan visi yang kita buat, visi yang telah kita inginkan, maka jangan kecewa kalau nanti visi tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi perlu Ibu kenalkan kepada kalian bahwasanya visi YIMNU Metro Fakultas Tarbiyah dan Prodi TBI adalah pada tahun 2027 menjadi sentral pendidikan. Sentral pendidikan yang unggul se-Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, penelitian, pada masyarakat yang berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga memiliki sumber daya manusia, yaitu kita mahasiswanya menjadi mahasiswa yang profesional, kritis, inovatif, dan kreatif. Semuanya harus kita sepakati bersama. Tidak mungkin kita ingin mempunyai satu tujuan tetapi langkah kita berbeda-beda. Jadi mulai saat ini diniatkan kuliah di YIMNU untuk meningkatkan profesional kita, meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan inovasi-inovasi, menjadikan kita guru yang multi talent, yang siap berkompetisi di seluruh ranah pendidikan, untuk siap terjun di seluruh ranah masyarakat, tapi tetap berlandaskan atas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan tasamuh, toleransi, yang mempertahankan NKRI, karena NKRI itu harga mati. Jadi walaupun kita nanti
sudah profesional, unggul dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa melandasi kualitas kita dengan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, berarti kita belum sama dengan visi misi yang dimiliki oleh lembaga kita. Ya, dimanapun kita berada, kita harus meningkatkan kualitas Nahdlatul Ulama dimanapun, karena itu adalah bukti bahwa kita itu bermanfaat. Ya, bukti dari hasil jerih payah kita itu bisa bermanfaat dan berkah adalah masyarakat yang ada di sekeliling kita ataupun komunitas-komunitas yang kita ada di dalamnya itu semakin unggul, semakin terinspirasi, semakin hidup dengan kehadiran kita. Semoga insya Allah. Amin. Kemudian selanjutnya adalah profil lulusan. Lulusan TBI harus menjadi pendidik yang profesional dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Profesional berarti kompeten, profesional berarti siap untuk menjadi pendidik yang kreatif, inovatif. Karena apa? Karena pendidikan pada zaman sekarang itu menuntut itu semua. Jika kita tidak bisa berkompetisi dengan semua yang ada di sekeliling kita, maka jangan salahkan jika saatnya kita akan tergerus oleh zaman. Jika saatnya kita tidak bisa menaikkan level kita. Jadi mulai sekarang, bukalah mata cakrawala kita. Bukalah dengan banyak membaca, banyak mengetahui, dan banyak mempraktekkan. Kita tidak boleh hanya menyandarkan atau menunggu ilmu dari dosen ataupun dari lainnya. Kita yang harus mencari ilmu, banyak membaca. Tidak harus diperpus. Sekarang banyak bacaan digital, banyak di dunia virtual saat ini, banyak bacaan, banyak ilmu yang bisa kita konsumsi dari manapun. Kalian bisa buka Google Scholar, di situ akan kalian temukan berbagai banyak metode pengajaran bahasa Inggris, berbagai macam model pembelajaran bahasa asing yang bisa kita terapkan, yang bisa kita jalan, dan akhirnya kita bisa praktekkan. Karena pada hakikatnya profesional itu adalah dalam teoritis dan praktek. Jika tidak seimbang antara keduanya, maka bagaimana bisa bermanfaat? Maka bagaimana bisa disebut profesional? Bukan begitu. Kemudian setelah kita bisa menjadi pendidik profesional, kita juga diminta untuk menjadi asisten peneliti. Peneliti di sini berarti dia yang selalu mempunyai kritik positif dan kemajuan tadris bahasa Inggris, yang kemudian dia bisa memberikan solusi-solusi yang variatif. Ya, akan banyak penelitian di sekeliling kita. Penelitian itu perlu observasi, perlu pengamatan, perlu pendalaman, dan akhirnya menjadi sebuah temuan. Dan disitulah kita bisa berkarya bersama dengan dosen kita ataupun dengan peneliti-peneliti dari bagian-bagian lain selain universitas. Kemudian pengembang bahan ajar. Kita sudah berani memilih prodi tadris bahasa Inggris. Berarti kita siap untuk mengembangkan bahan ajar yang ada di seluruh tingkatan sekolah. Ya, yang ada di seluruh tingkatan sekolah, kita harus siap mengembangkan bahan ajar seperti yang kita rasakan. Pasti nanti kalian akan menemukan celah-celah kekurangan, celah-celah yang bisa kalian masuk di dalamnya dan mengekspor kemampuan kalian dengan menambahi fitur-fitur bahan ajar yang lebih variatif. Ibu yakin bisa kalau mulai saat ini kita niatkan untuk itu semua supaya lebih bermanfaat, dan pasti banyak membaca dan banyak praktek. Kemudian profil tambahan dari lulusan. Ketika kalian nanti menjadi lulusan
IMNU dan kalian bingung mau jadi apa, di sini kami memberikan kalian fasilitas berupa menjadi lulusan atau tenaga kependidikan atau staf kantor. Ya, jadi karena bahasa Inggris itu kan lebih banyak berkutat pada hal-hal yang bersifat kependidikan ya. Jadi kalian pun bisa terjun dalam dunia pendidikan formal maupun non formal ya, bisa menjadi administrasi, bagian staf administrasi di sana, karena kita nanti akan mempunyai mata kuliah PNF ya, tapi sekarang berubah menjadi manajemen pendidikan non formal dan lain sebagainya. Kalian di sana harus banyak mendalami tentang bagaimana perancangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian di sini juga kalian diminta untuk bisa menjadi salah satu orang yang mempunyai manfaat dan pengaruhnya dalam pengembangan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Karena pada hakikatnya anak itu mempunyai gaya yang sangat cepat penangkapannya, sehingga bila kita tidak melakukan dari sekarang dalam menstimulus mereka, maka itu akan menjadi hambatan kita. Di saat hambatan itu datang, kalian harus datang dengan solusi-solusi yang lebih baik. Kemudian memberikan kalian di sini juga profil lulusan kalian bisa menjadi guru privat atau guru les di lembaga apapun, atau bisa kalian buka sendiri lembaga itu. Jadi kalian harus inovatif ya, jangan hanya jadi guru saja, tapi bisa berperan di tempat yang lain. Kemudian kalian juga nanti bisa mendalami dalam posisi programmer, karena pada hakikatnya programmer itu adalah orang yang memahami bahasa Inggris. Seluruh programmer itu atau seluruh fitur-fitur yang ada dalam website ataupun apapun itu dunia digital, semuanya memakai bahasa Inggris. Itu waktunya kalian mengembangkan program-program komputer dan aplikasi-aplikasi terkini yang mempunyai nilai manfaat yang tepat untuk solusi pembelajaran kita saat ini, yang mudah-mudahan visible dan worth selling, layak dijual, bagus, kece dan layak dijual. Kemudian di sini juga ketika kalian sudah menjadi seorang programmer dan untuk worth selling ya, layak dijual, maka kalian bisa menjadi entrepreneurship, yaitu kalian bisa berwirausaha melalui produk apapun yang kalian miliki. Bisa program-program tadi, aplikasi-aplikasi yang kalian buat, bisa juga dengan media-media pembelajaran yang lain, bukan ajar yang variatif dan inovatif dan lain sebagainya. Itu maka kita mempunyai jiwa wirausaha. Pembelajaran dari IMNU itu bersifat modelnya adalah pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah lebih pada melibatkan mahasiswa atau student center. Jadi kalian diminta untuk memahami sesuatu atau diminta untuk menjadi pusat pembelajaran, bukan hanya mendengarkan guru ceramah dan lain sebagainya, tapi kalian diminta untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Dan guru di sini, dosen di sini hanya menjadi fasilitator, memfasilitasi saja, mediator, hanya untuk mediator saja dan motivator. Selebihnya kalian berusaha untuk menemukan ilmu-ilmu itu sendiri. Dan nantinya akan dievaluasi oleh guru tersebut atau dosen tersebut. Ya, ini masih sama seperti tadi, yang pasti dengan adanya proses menghasilkan pengetahuan dari diri kita sendiri, itu akan mengikat ingatan yang lebih tajam dan tidak cepat lupa. Karena kita bisa menggagasi pengetahuan-pengetahuannya dari apa yang ada di sekeliling dan lingkungan kita. Sehingga kita bisa menemukan dan mengeksplorasi
dan bisa dengan mudah mengaplikasikannya atau mempraktekkannya di lingkungan kita. Kemudian dalam model konstruktivisme ini lebih pada interaksi sosial dan penugasan-penugasan, sehingga kalian akan lebih mempunyai banyak waktu untuk meningkatkan kebermaknaan proses pembelajaran kalian, karena insya Allah nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Semoga kita bisa menjadi seorang pembelajar yang semangat, giat, bertanggung jawab, ya, semangat, giat, bertanggung jawab. Jadi tolong jangan diniatkan kuliah S1 ini hanya untuk modal kerja atau maksud ibu hanya untuk ijazah. Tolong jangan niatkan, karena proses pembelajaran itu lebih penting dari segalanya. Semoga kompetensi kita semakin meningkat jika kita benar-benar bersungguh-sungguh. Amin. Dalam bahasa Arab ini, karena landasan yang kita inginkan adalah model pembelajaran konstruktivisme, maka ibu di sini akan memakai, bukan model ya, tapi metode CPL, yaitu contextual teaching learning. Sebagai elaborasi model konstruktivisme, contextual teaching learning atau yang lebih dikenal dengan CPL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi dengan situasi, dari konteks, bagaimana situasinya. Karena dengan kita menghubungkan antara topik dengan konteks situasi saat ini yang nyata, itu akan mengikat pemahaman dan daya ingat yang lebih kuat, sehingga kita bisa menerapkannya hasil belajar yang sudah kita pelajari tadi itu di kehidupan kita semuanya. Dalam konteks ini juga banyak umpan balik yang berasal dari proses penilaian assessment yang benar. Akan kita minta apa yang kalian rasakan di lingkungan kalian. Bagaimana kalau lingkungan kalian terjadi seperti ini dan seperti itu, sehingga akan kami kaitkan dengan topik bahasa Arab. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan jelaskan bahwasanya antara teori dan tugas itu tidak sama. Kenapa? Karena dalam kompetensi bahasa Arab yang akan Ibu berikan di sini, kita harus mempunyai 4 kompetensi, yaitu kita pintar berbicara bahasa Arab. Pertama maksud Ibu adalah istima', yaitu kalian bisa sebut dengan listening, ya. Kita cakap dalam listening Arabi, ya, listening bahasa Arab. Kemudian kita cakap berbicara, speaking bahasa Arab, speaking Arabic, dan kita juga bisa selanjutnya yaitu kalam istima', kalam qiraah itu reading. Jadi kita bisa menguasai bacaan-bacaan bahasa Arab. Dan kemudian yang terakhir adalah writing. Kita bisa menguasai penulisan bahasa Arab. Keempat komponen ini harus kita kuasai semuanya. Walaupun mungkin sebagai tahap pemula, ya, tahap dasar, tidak apa-apa. Semoga bisa menjadi bekal. Nah, itu sebagai penugasannya mungkin bersifat mencakup 4 komponen tadi. Tetapi dalam teorinya, Ibu juga akan mengenalkan kepada kalian kaidah-kaidah dasar bahasa Arab supaya kalian tidak salah aksanul, maksudnya di sini aksanul kalimah, ya, aksanul kalimah. Kita baca aksanul kalimah. Kedua itu al-ismul mudzakkar wal ismul muannas. Kita akan belajar ismul mudzakkar dan ismul muannas. Bisa juga nanti tugasnya berbentuk kosakata yang berhubungan dengan mudzakkar dan muannas. Kemudian kita akan belajar fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, ya, yang kemudian nanti akan ada contoh-contohnya dan juga pendalamannya. Kemudian ada fi'il mudhari', itu belajar tentang kata kerja sekarang, ya, karena dalam bahasa Arab beda, lampau dan sekarang beda. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang kata kerja perintah, yang pasti nanti ada tugas mandirinya juga yang bentuknya yang bentuknya adalah bisa percakapan ataupun bisa percakapan sendiri.
bukan prolog, maksudnya itu prolog ya, sendiri ngomong sendiri gitu ya, ngomong sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang al-harfu wal jumlah mufidah, huruf dan juga jumlah mufidah. Kemudian selanjutnya kita ada untuk pertemuan 8 yaitu sudah UTS ya. UTS-nya nanti ya tergantung bentuknya, bisa praktek, bisa juga tulis. Kemudian kita akan belajar dhamir munfasil, yaitu kata ganti ya, kata ganti yang munfasil yang berpisah. Dan selanjutnya kata ganti yang mutasil, yang kata ganti yang tersambung. Ada adat dan ma'dud, yaitu bilangan dan hitungannya. Ada ismu tafdil, yaitu isim-isim tentang melebihkan sesuatu atau mengutamakan ya, kayak akbar gitu ya, akbar, kubro, seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis kata di sini yaitu mufrad. Mufrad itu berarti tunggal, musanna itu berarti dua ya. Kemudian nanti selanjutnya ada jamak muannats salim, mudzakkar salim, jamak taksir. Maaf ini salah penulisan, harusnya pakai sin kecil ya taksirnya, bukan sa, maaf. Kemudian nanti 15 kita akan, nah ini yang ke-15, tolong disiapkan dari sekarang. Kita akan insya Allah membuat video, yaitu berbentuk mungkin bisa short film ya, short film berdurasi 5-7 menit tentang bahasa Arab. Itu tolong dipersiapkan dari sekarang short filmnya. Bisa dimajukan ke ibu tentang bagaimana bentuk short filmnya, karena ini akan dikumpulkan ketika nanti di pertemuan 15. Selanjutnya UAS, dan sudah syukron ala husni ihtimamikum. Kalau sudah melihat video ibu dari awal sampai akhir, tolong kalian tulis di kolom diskusi visi misi kalian apa, impian kalian itu apa. Jadi salah satu bagian dari lembaga IAIN, dan misi kalian itu bagaimana, langkah-langkah kalian itu apa, dan setelah itu apa harapan kalian di mata kuliah bahasa Arab ini sebagai penunjang visi dan misi kalian. Syukron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.